Salam saudara-saudara yang terkasih dan yang diberkati Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Injil Lukas pasal 15 ayat 1-7. Kita akan menggali firman Tuhan mengenai sukacita sorgawi. Kita buka Injil Lukas 15 ayat 1-7. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang membuat saudara saat ini bersukacita? Mungkin di antara saudara ada yang ingin seperti Sultan ya, seperti Raffi Ahmad, seperti Andre Taulany, atau Crazy Rich yang ada di kota-kota besar, baik itu Medan, Jakarta, Surabaya, punya mobil mewah, apartemen mewah, uang melimpah, duitnya katakanlah tidak ada serinya gitu, tidak ada nomor serinya, didekati wanita-wanita cantik, populer, ngetop di mana-mana. Mungkin di antara kita ada yang bermimpi demikian. Tetapi kita perhatikan, akhirnya ada kasus. Ternyata menipu orang dengan kedok investasi. Kerakusan, ketamakan, itu merugikan diri sendiri. Pada prakteknya yang paling beruntung adalah yang ada di posisi puncak yang di atas. Dan mereka merugikan orang lain, merugikan orang banyak, dan akhirnya ditangkap. Itukah impian banyak orang? Nah, mungkin salah satunya impian saudara. Kalau kita renungkan, kadang uang pun tidak bisa membeli kenyamanan, misalnya tidur yang nyenyak, keharmonisan, dan sebagainya. Kalau saya perhatikan ya, tukang becak di sekitar perumahan saya itu bisa tidur nyenyak sampai ngorok. Sementara sisi lain ada teman saya yang sibuk bekerja mati-matian sampai dia tidak bisa tidur nyenyak, sampai dia kurang bisa tidur, menikmati istirahatnya. Tapi tukang becak itu tidur nyenyak sampai ngorok. Nah, orang kaya banyak yang kurang istirahat, kurang bisa menikmati hidup, bahkan tidak bisa membeli kesehatan meskipun dia uangnya melimpah. Ada yang terbaring lemah di rumah sakit cukup lama, uangnya untuk bayar perawatan dan obat-obatan, artinya tidak bisa menikmatinya, tidak bisa menikmati kekayaannya secara utuh. Seorang teman sharing kepada saya,
bersyukur meski tidak kaya, tetapi bisa menikmati banyak hal. Dia sharing, dia bercerita kepada saya betapa dia bersyukur bisa menyetir mobil mewah bahkan sejak test drive. Sementara pembelinya, temannya yang kaya raya itu, hanya minta tolong dia untuk menyetiri mobil tersebut. Ya, banyak orang yang demikian, tidak bisa menikmati apa yang telah dia capai, apa yang telah dia raih. Punya mobil mewah, tapi tidak bisa menyetir. Tidak bisa menikmatinya karena dia sakit. Nah, anak-anak muda sekarang umumnya tidak ingin banyak aturan. Bahkan di dalam pelayanan, di dalam hidup, dalam keseharian, bahkan di dalam gereja, ingin bebas sebebas-bebasnya. Saudara-saudara, itulah natur manusia berdosa. Kecenderungan orang berdosa. Inginnya serba nyaman, serba aman, serba instan, semau gue sendiri. Juga ada yang berprinsip jangan sampai ketinggalan zaman ya. Kalau zamannya sekarang smartphone, ya harus punya smartphone dong. Kalau bisa operasi email dan operasikan email dan sosial media, juga tidak mau kalah. Jangan sampai ketinggalan zaman. Lantas kemudian, jika gereja yang sedikit ketat di dalam hal pengajaran, kemudian dianggap ketinggalan zaman. Jadi spirit-spirit duniawi demikian sudah mulai merembes ke banyak gereja. Jadi seolah-olah yang kacau balau pengajarannya dan prakteknya seringkali dianggap mengakomodasi. Kata lembutnya adalah mengakomodasi. Kita ingin mengakomodasi anak muda. Kita ingin mereka datang ke gereja dan sebagainya, tetapi mengakomodasi dengan cara-cara dunia. Kita lihat fakta sukacita duniawi. Dunia menawarkan kenyamanan, kenikmatan, serba mudah, serba tersedia, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini kita bersukacita karena apa? Yang pertama, kita melihat bagian firman Tuhan tadi. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ironi ya, orang berdosa rindu untuk datang kepada Tuhan. Ya tentu saja ini Roh Kudus yang bekerja ya. Bukan karena dia memang sungguh-sungguh dalam artian mau datang kepada Tuhan, tapi karena sudah digerakkan oleh Roh Kudus. Sementara yang merasa sudah cukup baik, keadaannya justru makin renggang hubungannya dengan Tuhan. Mungkin bersungut-sungut, mungkin protes, mungkin banyak alasan dan sebagainya. Dikatakan di situ Tuhan berbicara kepada orang berdosa, kepada setiap orang. Karena itu saudara-saudara, kita tidak tahu manakah orang pilihan, manakah tidak, itu bukan urusan kita. Tapi bagian kita adalah beritakan, taburkan benih firman Tuhan kepada siapa saja, sekalipun kita tidak tahu dia orang pilihan atau tidak nantinya. Paling tidak agar mereka ngicipi. Ngicipi itu mencicipi ya. Lalu kemudian dibawa cinta kepada Tuhan dan firman-Nya. Saudara terkasih, diberkatilah yang mau mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Nah, di situ digambarkan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Mereka pikir diri mereka cukup baik. Mereka bersungut-sungut karena Allah memberikan belas kasihan kepada orang berdosa. Mereka mengaku mengenal kebenaran. Sepertinya mereka ingin yang diselamatkan itu hanya dari golongan mereka saja, atau diri pribadi mereka sendiri.
Tetapi Yesus mengatakan perumpamaan. Kita lihat ya, orang-orang Farisi, orang ahli Taurat, tapi perumpamaannya itu tentang domba dan gembala. Domba yang sesat dan gembala. Ya tentu saja mereka tidak mengerti. Nah, mengapa demikian? Mengapa kepada mereka dia mengatakan perumpamaan itu? Mereka bukanlah tanah yang baik, karena mereka merasa diri mereka cukup benar. Merasa benar. Supaya sekalipun mereka memandang, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Ya, karena mereka sudah tegak-tengkuk, merasa dirinya benar, merasa melihat dan menganggap orang lain buta dan sebagainya. Bagian berikutnya digambarkan bahwa ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Perhatikan perumpamaan ini ya. Tuhan itu membopong. Jadi yang sukacita itu Tuhan. Seharusnya kita bersukacita. Karena kita mendengar firman Tuhan, karena kita diubahkan, karena kita diselamatkan, karena kita ditebus dan sebagainya. Dombanya mungkin ketakutan karena telah menyimpang. Ya kita tahu bahwa kalau orang berbuat salah, biasanya ketakutan. Tapi di sini kita melihat sukacita bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan bersukacita, betapa luar biasanya kita harus bersukacita dalam Tuhan. Untuk semangat, makin giat, hidup bagi kemuliaan Tuhan, karena sudah ditebus dan diselamatkan. Di bagian akhir firman Tuhan katakan sukacita di sorga karena satu orang yang bertobat. Orang benar, ya bagi mereka yang merasa dalam pandangannya sendiri, pembenaran dirinya sendiri, menganggap dirinya benar, yang tidak memerlukan pertobatan, itu sungguh menjadikan sebenarnya. Celakalah mereka yang mengabaikan kasih Tuhan. Dan hari ini saya memberitakan kasih Tuhan, cinta Tuhan yang luar biasa besar yang telah dibuktikan di kayu salib kepada saudara. Maka jangan sia-siakan datang kepada Tuhan sekarang juga. Lantas dalam pandangan manusia bagaimana? Dalam pandangan manusia, kecenderungannya adalah mengalami sukacita kalau segala keinginan, segala yang dirundukkannya, segala yang diadam-adamkannya itu dituruti. Itulah kemauan natur orang berdosa. Kita perhatikan sekarang bagaimana Alkitab menjelaskannya. Menjelaskan hidup yang berharga, hidup yang bernilai itu yang bagaimana. Hidup di hadapan Tuhan itu harus bagaimana. Saudara-saudara yang terkasih, berbahagialah yang ditemukan, didapatkan Tuhan. Bahkan yang dirampas, direbut Tuhan dari dunia ini. Kalau saudara mengalami kebangkrutan, kegagalan, untuk membuat saudara makin ingat Tuhan, untuk membuat saudara makin dekat dengan Tuhan, bersyukurlah, berbahagialah, bersukacitalah. Karena saudara sudah direbut dari dunia ini. Karena saudara mendapatkan belas kasihan cinta kasih Tuhan. Dunia ini harus lebih banyak lagi mendengar benih firman Tuhan ketimbang yang tidak berguna, hal yang tidak berguna, hal yang sia-sia, rongsoan. Rongsoan itu bahasa Surabaya. Seperti barang-barang bekas gitu yang tidak berharga, tidak ada nilainya. Seperti cacian, makian, hujatan, kebencian, hoaks, dan sebagainya. Bahkan termasuk dalamnya ilustrasi-ilustrasi yang kacau balau yang dianggap banyak orang sebagai suatu kebenaran. Padahal membuat arti firman Tuhan, maksud Tuhan, semakin jauh dimengerti dengan benar oleh pendengarnya. Saudara yang terkasih, fenomena yang terjadi dalam dunia online adalah saat ini ya, banyak yang malah kesempatan untuk tidak beribadah.
Apalagi COVID begini ya. Banyak yang malas buka firman Tuhan. Banyak yang terjerat dalam pemberitaan-pemberitaan yang sesat dan menyimpang. Mereka asal memilih guru-guru atau pelayan-pelayan yang memberitakan pemberitaan firman yang menyimpang, seperti menolak pilihan Kristus, menolak Tritunggal, menolak Alkitab sebagai satu-satunya standar kebenaran, dan sebagainya. Banyak yang malah lari dari Tuhan karena adanya mereka mengalami begitu banyak pergumulan yang mendalam. Apakah itu sakit penyakit, masalah ekonomi, iman yang terus merosot, dan sebagainya. Masalah lainnya belum lagi kita hadapi selain COVID dan kesehatan yang mengancam. Masalah lainnya adalah seperti minyak goreng susah. Saya katakan celakalah saudara yang terlibat di dalam menimbunnya. Apalagi kalau itu ngakunya anak Tuhan, tapi rakus, serakah, dan sebagainya. Lantas kemudian ada perang Rusia. Saudara-saudara yang terkasih, di segala kondisi kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Butuh berjalan dipimpin Tuhan setiap saat. Agar kita tidak nabrak-nabrak seperti kita berjalan di dalam kegelapan tanpa terang Tuhan. Jangan petakilan. Petakilan itu maksudnya banyak tingkah gitu ya. Di dalam gendongan Tuhan banyak pola memaksakan kemauan kita sendiri kepada Tuhan. Nah, ini banyak sekali orang memperlakukan Tuhan sebagai seperti jin gitu ya, yang harus menuruti apa yang dia mau. Padahal dia tidak tahu satu detik ke depan itu apa yang akan terjadi. Tetapi mereka maunya, kemauannya lah yang harus dituruti Tuhan. Kita harus ingat, kita ini siapa? Dia pencipta kita, kita ini ciptaan. Tuhan Maha Tahu, percayakan sepenuhnya kepada Dia. Kita percaya satu prinsip, bahwa segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang percaya. Dan janji itu berlaku buat saudara dan saya, kalau saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara. Bagaimana kita menolong sesama di masa sukar ini? Hargai setiap kebersamaan bersama Tuhan. Paulus katakan di bagian yang lain, semuanya pengertian dan semua yang dia dapatkan di dunia ini seperti sampah. Dia berani membuang yang berharga, ibaratnya seperti kapal yang akan karam, agar tidak keberatan muatan, agar kapal tersebut bisa sampai dengan selamat bersama nakoda agung. Saudara-saudara, mari kita berseru, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku, Tuhan temukan aku. Orang berdosa cenderung antroposentris, mengutamakan diri sendiri, berpusat pada diri sendiri. Saya yang terkasih, hidup ini sungguh berharga. Pertobatan hendaknya memenuhi hati dan kerangka pikiran kita di setiap saat. Karena sudah ditebus dan diselamatkan, mari saya mengajak untuk memberitakan Injil, baik itu offline maupun online. Dan kita jadikan semua bangsa murid Yesus, mengenal Yesus, datang kepada Yesus, datang kepada Juru Selamat. Sudahkah itu kita lakukan? Kalau belum, saya mengajak saudara-saudara untuk mengerjakannya. Karena kita sudah diselamatkan. Karena Juru Selamat kita luar biasa kasihnya kepada kita. Tuhan mencari orang berdosa. Jadi kita lihat dari ayat ini, dari bagian ini, keselamatan itu inisiatif Tuhan. Bukan karena kebaikan apapun yang ada pada diri manusia.
Kita sungguh berbahagia, bersukacita karena Tuhan menopang, menggendong orang berdosa dengan gembira, dengan sukacita. Yesaya 46 ayat 4, firman Tuhan katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Wah, ini sungguh berita yang luar biasa ya. Tuhan sukacita mendapatkan kembali kita yang dulu hilang dan tersesat. Tuhan sukacita menggendong kita. Kejarlah dia, dapatkanlah dia. Apalagi itu anugerah Allah. Dan kalau hari ini kita diingatkan, mari kita makin dekat kepada Tuhan. Yang Roh Kudus berikan baik kemampuan dan kemauan untuk percaya, maka saat itu muncul, kejarlah dia, dapatkan dia. Maka saya mengundang saudara-saudara sekalian mulai hari ini untuk datang kepada Yesus, datang kepada Juru Selamat sekarang juga dengan pertobatan dan memuliakan dia dan bersukacita bersama-sama dengan warga kerajaan Allah, warga surgawi. Kita bersukacita di dalam Tuhan bersama-sama, menjalani hidup bagi kemuliaan Tuhan sampai kita dipanggil Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.